Jadi kalau Isra itu perjalanan di malam hari, Haram ke Mi'raj itu naik ke atas. Jadi Masjidil Aqsa ke terus langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Isa dan Yahya, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, langit keempat ketemu Nabi Idris, langit kelima ketemu Nabi Harun, langit keenam ketemu Nabi Musa, langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Ada hikmahnya semua. Tapi singkatnya begini. Ketemu Nabi Adam, apa di antara hikmahnya? Adam itu sebagai orang tua. Kalau mau apa-apa kita minta doa orang tua. Minta ridho orang tua. Ridho Allah ada pada ridho, murka Allah ada pada murka. Itu maksudnya. Jangan kecewakan orang tua, santri-santri semuanya jangan kecewakan orang tua. Kalau kata orang tua, nak belajar sini sungguh-sungguh, nah udah di sini aja nak sampai lulus. Kata orang tua, nurut. Karena di situ ada berkah yang tersembunyi. Ya, jangan sekali-kali membantah. Guru pun termasuk orang tua, hati-hati. Guru termasuk orang. Ya orang tua ada 3. Ada orang tua yang melahirkan, orang tua kandung, ada orang tua guru, ada orang tua mertua. Nah kalian baru punya 2 orang tua, yang satu nanti. Jadi Nabi Adam itu ketika melihat ke sebelah kanan, Nabi Adam nangis. Ketika melihat sebelah kiri, Nabi Adam kebalik. Ketika melihat Nabi kanan, Nabi Adam senyum. Ketika melihat sebelah kiri, Nabi Adam nangis. Ditanya, wahai Nabi Adam, kenapa kok begitu? Ternyata ketika ke kanan saya senyum, melihat keturunan saya semuanya masuk surga. Ya, dapat nikmat. Tapi sebelah kiri ternyata banyak yang masuk neraka. Nah di dunia ini kalau ada orang naudzubillah, ada orang dibunuh sama orang lain, Nabi Adam sangat sedih. Yang dibunuh anak Adam, yang ngebunuh kok anak Adam, keturunan anak Adam. Ya. Jadi semuanya anak. Ada koruptor ditangkap KPK. Koruptornya anak Nabi Adam, KPK-nya anak. Jadi Nabi Adam kadang sedih. Jangan bikin sedih anak Nabi. Bikin sedih. Semoga kita termasuk keturunan yang membuat senyum Nabi Adam. Ya. Dan yang paling sulit itu memang Nabi Adam punya musuh bebuyutan. Siapa musuhnya? Tadi yang dibahas Iblis pernah ngomong janji. Kata Iblis, aku akan menggoda manusia min baini aidihim, depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dan dari. Kata Jibril ada di tafsir Mafathul Ghaib, tafsir Al-Kabir, Fakhruddin Ar-Razi pengarang. Apa katanya? Ya Allah, ini anak cucu Adam bagaimana kok bisa menghadapi iblis dan bala tentaranya? Kan gak bisa kelihatan ya? Gak bisa kelihatan. Kelihatan gak iblis? Jin bisa kelihatan gak? Ada yang bisa melihat jin di sini? Ada? Istighfar. Jin itu gak kelihatan. Perempuan terutama, ini perempuan nih dengerin. Perempuan kalau lagi ganti baju, mau kamar mandi baca doa apa enggak? Awas kalau enggak. Kenapa? Karena jin kafir. Kalau jin mukmin enggak ya. Jin kafir, jin fasik itu pikirannya kotor, suka ngintip. Iya. Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia bisa melihat, tapi kita nggak bisa lihat dia. Kalau melihat pun serem. Ya. Jadi gimana baca doanya? Minimal baca ini. Hafalin. Yang laki-laki pun sama yang tentang laki-laki. Sama disukai juga sama jin perempuan. Mau? Mau. Serem. Ini maksudnya jin kafir, jin fasik ya. Apa baca doanya? Bismillah. Apa? Bismillah. Udah. Tambahin yang lain kalau masuk kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi
kiri, jangan kanan. Apalagi langsung dua-duanya. Dan di antara hikmahnya apa? Kata Nabi Adam, saya dari surga pindah ke dunia, hijrah ke dunia. Dan engkau pun nanti akan hijrah, wahai Nabi Muhammad, hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Jadi hikmahnya ketemu Nabi Adam di antaranya akan apa? Hijrah. Kedua, tadi penjelasan tadi belum beres. Ketika Jibril mengkhawatirkan anak cucu Adam karena dikepung dari 4 penjuru arah oleh iblis dan bala tentaranya, maka kata Allah apa? Masih ada arah atas dan bawah. Apa maksudnya atas? Selama seorang hambaku memohon doa kepadaku, doa kamu, ya Allah, mau apa-apa doa, Bismillah. Allahumma inni a'udzubika min khubuthi al-khaba'ith. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, dan lain-lain, baca doa. Dan minta perlindungan langsung khusus, ya Allah melindungi hamba. Kemudian bawah apa? Selagi hambaku masih sujud dan memohon ampun kepadaku, maka 4 penjuru arah ini akan aku lindungi. Tadi istighfar, doa Nabi Adam, doa Nabi Yunus, istighfar, amalkan. Ya. Jadi sebenarnya manusia ini hakikatnya akan selamat kalau mengikuti ajarannya. Oke. Terus langit pertama ketemu Nabi siapa tadi? Kedua ketemu Nabi Isa dan Yahya. Ini saudaraan masih keluarga ya. Di antaranya apa? Di antara panjangnya memang lebar. Nabi Isa ini ngobrol perihal Dajjal. Tahu Dajjal? Kenal di mana Dajjal? Kenal di mana? Akhir zaman nanti. Tapi Nabi Isa ini kalau yang lain ketemu sama ruhnya, Nabi Adam, Nabi Yahya, terus Nabi Ibrahim sama Ibrahim ketemu rohnya. Tapi Nabi Isa jasadan wa ruhan, karena Nabi Isa belum meninggal, belum, masih hidup. Nanti turun lagi. Kapan turunnya? Akhir zaman nanti ngelawan Dajjal. Nanti Nabi Isa. Hikmahnya apa? Nabi Isa itu beliau mau disalib. Ya, mau disalib. Makanya nanti kisahnya nyambung ke Yesus Kristus ya, disalib. Itu Nabi Isa bukan? Bukan, karena Nabi Isa masih hidup. Akhirnya apa? Ada salah satu muridnya yang rela menggantikan dirinya. Yang ada yang mengatakan itu kan Yudas gila wakol. Ya, pendapat. Ada yang mengatakan muridnya. Terus apa katanya? Wa ma shalabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Yang disalib, yang dibunuh bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan wajahnya kayak Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Makanya Nabi Isa ketemu Nabi, dia udah masih hidup, jasad dan warupan. Masih ada jasadnya, saudara. Kemudian Nabi Isa mau dicelakakan oleh orang Yahudi. Nabi Yahya dicelakakan orang Yahudi. Nabi Yahya bapaknya siapa? Zakaria, Nabi Zakaria. Nabi Yahya itu dibunuh sama orang Yahudi, kepalanya dipancung. Orang Yahudi dipanggal kepala Nabi Yahya, kepalanya jadikan mahar orang yang durhaka. Alhamdulillah. Jadi kepala Nabi dibawa dijadikan ini mahar buat menikahi kamu. Ini orang-orang Yahudi laknat. Jasadnya Nabi Yahya dikirim ke bapaknya Nabi Zakaria. Jahat atau enggak? Ya, orang Yahudi. Begitu. Bagaimana perasaan bapak melihat anaknya sih sebadannya doang. Tapi ternyata Nabi Zakaria itu begitu. Jadi dua nabi ini, terkhusus Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa, itu nabi yang dicelakakan ya Yahudi. Pesannya apa? Nanti ketika hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad pun akan bertemu dengan Yahudi. Ketika itu masih ada Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Kunaiko. Dan itu beberapa kali akan membunuh. Nah, itu pesannya di antara. Terus kali ketiga, ketemu siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf paling tampan. Ada dua pendapat. Manusia terganteng, katanya yang pertama Nabi Adam.
Makanya kalaupun benar ya nggak ada ruginya. Karena kakek moyang kita, nenek moyang kita bukan monyet, tapi laki-laki yang paling tampan. Kalau melihat Nabi Yusuf kisahnya apa? Ketika ini namanya ada yang mengatakan Zulaikho, ya, ada yang mengatakan bukan. Anggaplah namanya Zulaikho. Ya. Semua perempuan berbaris, megang apel, megang jeruk, buah-buahan dan pohon apa, pisaunya. Ketika datang Nabi Yusuf, semuanya terbelah. Mahada, in hadza illa malakun karim. Sampai motong-motongin jarinya, enggak kerasa saking gantengnya. Ibarat perumpamaan kalau bulan purnama, 1/4 untuk Nabi Yusuf, setengahnya ada pendapat ulama mengatakan Nabi Adam. 1/4, setengahnya. Jadi Nabi Yusuf aja gantengnya luar biasa. Tapi Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki, ulama Mekah, ada di kitabnya Muhammad Insan Kamil. Katanya yang paling tampan itu adalah Nabi Muhammad, keduanya Nabi Adam, ketiganya baru Yusuf. Kalau wanita ketika itu rela memotong tangannya karena Nabi Yusuf, para sahabat Nabi SAW rela mengorbankan nyawanya, mengeluarkan jantungnya dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya kata para sahabat, ya Nabi, kalau saya punya masalah di rumah, melihat Nabi langsung hilang permasalahannya. Jadi kalau ada masalah berat apapun, melihat muka Nabi langsung hilang. Di antara hikmahnya apa? Nabi Yusuf ketika itu dicelakakan sama siapa? Dimasukkan ke sumur oleh saudaranya. Maka Nabi Muhammad pun yang menjadi musuh utamanya adalah masih saudara, masih keluarga. Maksudnya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab bukan Abu Jahal ya, beda orang. Abu Lahab dan Abu. Suratnya apa? Tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna maluhu wa ma kasab sayasla naran hammalatal hatab fi min masad. Abu Lahab masih pamannya Nabi. Kalau Abu Jahal orang lain, nama aslinya Umar bin Hisham. Nama aslinya Umar bin Hisham. Makanya Nabi pernah doa, Allahumma izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan 2 Umar. Umar ada 2. Ada Umar bin Hisham yang nantinya jadi Abu Jahal, ada Umar bin Khattab. Artinya yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab, karena dua-duanya orang hebat. Umar bin Hisham orang cerdas, tangguh. Dia punya trik-trik cerdas. Ya, bahkan dia memimpin musyawarah orang-orang Mekah, Quraisy ketika itu. Pada usianya masih muda. Kok disebut Abu Jahal? Bapaknya orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia cerdas secara hukum duniawi, ilmu duniawi, ya, tapi dia bodoh dalam perihal agamanya. Makanya disebut Abu Jahal. Nah, jangan sampai kita pinter ilmu dunianya tapi memusuhi Islam, nanti kita jadi Abu Jahal. Oke. Paman Nabi yang menjadi musuh Islam adalah Abu. Itulah yang ketiga. Ayat keempat apa? Katamu? Nabi Idris. Singkatnya, Nabi Idris ini unik. Dulu pernah minta usianya dipanjangkan, karena setiap harinya katanya Nabi Idris ini punya pahala sebanyak kaumnya. Banyak apa enggak? Banyak. Jadi kamu pahalanya banyak, kata Nabi Idris. Kalau begitu saya usianya dipanjangin aja. Minta sama Jibril, Jibril, minta dong biar usia saya dipanjangin. Kata Jibril apa? Jangan saya, bukan tugas saya. Saya minta sama malaikat maut, malaikat Israil. Adanya di mana? Ada di langit. Sana. Ketika ke langit, baru nyampe langit 4. Ke langit 4-nya, ternyata Idris langsung ketemu malaikat maut, padahal mah belum kontekan. Kata Jibril, janjiannya di langit keempat, enggak. Tapi langsung ketemu di situ. Langsung ketemu. Kok bisa? Malaikat maut juga bingung. Loh, saya juga bingung, bahasa kitanya gitu. Kok saya juga bingung nih, Jibril. Malaikat Jibril, saya juga bingung. Kenapa? Di catatan saya ada manusia yang nyawanya dicabut langit keempat, mana ada?
Ada manusia yang dicabut nyawanya di langit keempat. Mana mungkin katanya secara pikiran ya. Tapi ternyata benar, engkau membawa Nabi Idris, maka datang langsung dicabut nyawanya. Jadi kalau ditanya ada nabi yang dicabut nyawanya di langit, siapa? Nabi Idris. Barafa'allahu ilaihi. Di antaranya apa? Hikmahnya Nabi Idris diangkat ke langit dan Nabi Muhammad pun akan diangkat ke langit. Begitupun derajatnya. Jadi pesannya kepada Nabi Idris itu, Nabi Muhammad pun akan diangkat derajat. Kelima, ketemu Nabi Harun. Nabi Harun terkenal lembut, ya, terkenal lembut, santun. Yang singkat cerita, intinya hikmahnya adalah ketemu Nabi Harun agar Nabi Muhammad berdakwah itu dengan lebih santun. Padahal udah santun Nabi Muhammad, ya, itu hikmah. Ayo kenal ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi yang penyabar, walaupun beliau itu kuat. Kok pernah marah? Iya, memang pernah marah. Ya, pernah marah-marah, pernah mukul orang sampai mati langsung. Nabi Musa, tapi aslinya penyabar beliau. Panjang kisahnya, ya. Maka di sini Nabi Muhammad ketika berdakwah agar lebih bersama. Kemudian ketemu Nabi Ibrahim paling tinggi, ya, di langit ke-7, karena beliau berdua mendapat cobaan di antaranya anak, ya. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Itu cobaan. Itu di antara hikmahnya. Dan singkat cerita, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dapat perintah sholat. Awalnya berapa? 50. Ketemu Nabi Musa, ditawar sampai berapa? Jadilah 5. Itulah oleh-oleh. Akhirnya 5 waktu yang dibawa, itu pun 5 waktu kita masih berat. Padahal kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Amalan yang pertama kali yang akan dihisab dengan sholatnya. Kalau bagus sholatnya, maka bagusnya amalannya. Kalau buruk, maka akan buruk. Makanya kalau dirinci, sholat itu mengandung 3 keutamaan. Pertama spiritual, kedua sosial, ketiga medikal. Spiritual, hablum minallah, dengan sholat kita lebih dekat. Sholat tahajud, sholat witir, Di semalam ada sholat witir, Masya Allah. Bagus istiqomah, ya. Sholat 5 waktu, Masya Allah. Itu semakin kita menjaga sholatnya, semakin kuat hubungan kita. Makanya ini kita kalau baca Al-Fatihah harus khusyuk, ya. Baca Al-Fatihah, salah tajwidnya bisa nggak sah sholatnya. Kalau baca suratnya salah, nggak masalah, nggak membatalkan sholat. Tapi kalau Al-Fatihah beda, ya, harus baca Al-Fatihah. Makmum pun harus baca Al-Fatihah, ya. Tapi ada jawaban ternyata ketika kita baca begini. Idza qala al-abdu dalam hadis qudsi, Bismillahirrahmanirrahim, kan kita baca Bismillah. Terus kata Allah menjawab Bismillah kita, apa katanya? Dzakarani abdi. Para malaikat hambaku nyebut-nyebut. Dan ketika manusia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah apa juga? Asna alayya abdi. Hambaku ini muji-muji saya malaikat. Jadi Allah bahagia sekali. Allah bahagia sekali ketika kita sholat. Kemudian baca apa lagi? Ar-Rahmanir-Rahim, hamidani abdi. Hambaku muji lagi. Maliki yaumiddin, majjadani abdi. Hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketika itu ada 2 jawaban. Hada baini wa li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini urusanku dan hambaku, dan bagi hambaku boleh minta doa apa saja. Ini spiritual. Hablum minallah, semakin dekat kepada Allah. Kemudian kepada manusia, karena as-sholatu tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Semakin baik sholatnya, semakin baik orangnya. Kok ada orang sholat tapi perbuatannya masih belum bagus, ya bagusin lagi sholatnya. Terus sholat nggak apa-apa. Mau dia penjahat, sholat. Dia korupsi, sholat.
Dia apa aja sholat, pokoknya jangan tinggalkan sholat. Mudah-mudahan dari salah satu sholatnya Allah jadikan sholat itu menjadi pembenah dirinya. Ya, mau gimana pun keadaan kita, sholat. Lagi susah, sholat. Lagi senang, jalan-jalan. Mau mati, sholat. Habis mati, di sholat. Dan keutamanya besar. Masalus sholawatil khomsi, perumpamaan orang yang sholat 5 waktu, kamasalin nahrin jarin gomrin ala babi ahadikum, seperti air yang mengalir deras di depan pintunya katanya. Bagaimana kalau misalkan orang itu mandi sehari 5 kali, kira-kira bersih apa enggak? Bersih. Begitulah perumpamaan orang sholat. Kalau sholat semakin bersih. Ya. Sholat 5 waktu. Nah, yang terakhir yang tadi dulu, medikal itu kesehatan. Jadi beberapa pakar kesehatan mengatakan gerakan sholat itu akan menyehatkan tubuh. Ketika sujud itu semakin menyehatkan. Setiap gerakan sholat itu menyehatkan tubuh. Sholat diturunkan bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada Nabi terdahulu. Sholat subuh diturunkan kepada Nabi Adam. Kepada Nabi Adam. Sholat zuhur diturunkan kepada Nabi Daud. Sholat asar kepada Nabi Sulaiman. Sholat maghrib kepada Nabi Yakub. Sholat isya kepada Nabi Yunus. Jadi satu-satu waktunya. Nabi Muhammad menyempurnakan semua itu. Dari mana itu informasinya? Boleh dibuka di kitab I'anatul Talibin.